Ada sebuah telaga misterius tersembunyi di ujung dunia yang airnya bisa memberikan hidup abadi. Banyak raja besar, bahkan para penjelajah agung yang berusaha menemukannya. Dalam kisah klasik Islam, air itu benar-benar ada, dan hanya satu manusia yang berhasil meminumnya, yakni Nabi Khidir. Benarkah Nabi Khidir masih hidup hingga hari kiamat setelah meminum air tersebut? Di mana letak telaga keabadian itu, dan bagaimana perjalanan luar biasa yang membawa Khidir menemukan telaga keabadian tersebut? Jangan kemana-mana, mari kita telusuri misteri besar ini. Sejak dulu, manusia selalu dihantui pertanyaan, mungkinkah manusia hidup abadi? Dari raja-raja besar hingga para pertapa, dari ilmuwan kuno hingga pencari spiritual, semua pernah membayangkan adanya sebuah sumber kehidupan yang bisa memberikan umur panjang, bahkan keabadian. Dalam tradisi Islam, sumber itu dikenal dengan sebutan Ma'ul Hayah atau Ainul Hayat yang berarti air kehidupan. Sebuah air misterius yang menurut kisah mampu menghidupkan kembali yang mati, menyuburkan tanah kering, dan memberikan umur panjang bagi siapapun yang meminumnya. Sebagian ahli tafsir mengisyaratkan bahwa air kehidupan ini bukan sekadar dongeng. Mereka menukil riwayat-riwayat dari kitab tafsir klasik menyebut bahwa air tersebut pernah benar-benar dicari oleh tokoh-tokoh besar. Bahkan, konon Iskandar Zulkarnain, sang penguasa dunia, pernah melakukan ekspedisi panjang demi menemukan telaga itu. Namun, justru bukan ia yang mendapatkannya, melainkan seorang hamba Allah yang lebih rendah hati dan penuh hikmah, yakni Nabi Khidir. Kalau kita lihat, kepercayaan tentang air keabadian tidak hanya muncul dalam versi Islam. Bangsa Yunani kuno mengenal mitos Fountain of Youth, yakni air yang bisa membuat orang kembali muda. Dalam ajaran Hindu, ada cerita tentang Amrita, minuman para dewa yang menjadikan mereka abadi. Bahkan dalam legenda barat, banyak penjelajah berlayar ke samudra luas hanya demi mencari sumber kehidupan yang tersembunyi. Semua kisah ini memperlihatkan satu hal, manusia sejak zaman purba selalu ingin mengalahkan takdir kematian. Tapi dalam kisah Nabi Khidir, pencarian air kehidupan ini bukan sekadar ambisi manusia biasa. Ia adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menjadikan Nabi Khidir seorang hamba pilihan yang membawa ilmu dan hikmah luar biasa. Maka, air kehidupan ini bukan hanya legenda kosong. Ia adalah simbol dari rahasia Allah, apakah benar berupa air yang nyata, ataukah sebuah lambang dari ilmu yang tak pernah habis, hingga kini masih menjadi perdebatan para ulama dan sejarawan. Dan disinilah misteri dimulai. Bagaimana Nabi Khidir menemukan air itu? Apakah ia harus menembus lautan gelap yang tak berujung? Ataukah air itu ditempatkan di ujung dunia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan? Semua jawaban itu akan membawa kita masuk ke dalam kisah perjalanan menakjubkan dari Nabi Khidir. Kisah ini bermula ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba Allah yang lebih berilmu darinya. Nabi Musa sebagai seorang nabi yang membawa Taurat sempat heran. Tapi Allah menegaskan, ada rahasia yang belum Nabi Musa ketahui dan hamba Allah itu bernama Nabi Khidir. Allah pun memberi tanda, jika Nabi Musa ingin bertemu dengannya, bawalah seekor ikan dan perhatikanlah di mana ikan itu hilang. Itulah tempat ia akan menemukan sang hamba misterius. Maka Nabi Musa berangkat bersama murid setianya, yakni Yusha bin Nun, yang kelak juga akan menjadi seorang nabi. Mereka berdua berjalan jauh hingga sampai di sebuah lautan yang disebut dengan Majma'ul Bahrain, sebuah tempat di mana dua lautan bertemu. Disitulah mukjizat kecil terjadi. Ikan yang mereka bawa, yang sudah mati dan diasinkan, tiba-tiba hidup kembali dan meloncat masuk ke laut, meninggalkan jejak seperti terowongan di air. Namun Nabi Musa tidak menyadari hal itu. Barulah setelah mereka berjalan lebih jauh, Yusha berkata, "Wahai Musa, ikan itu telah hilang saat kita beristirahat di batu." Nabi Musa pun segera menyadari itulah tanda yang Allah maksud. Mereka pun kembali ke tempat ikan itu melompat, dan di sanalah Nabi Musa akhirnya bertemu dengan seorang hamba Allah yang wajahnya dipenuhi cahaya, yakni Nabi Khidir. Disinilah dimulai babak misterius dalam hidup Nabi Khidir.
Sebagian riwayat menambahkan kisah bahwa sebelum pertemuan dengan Nabi Musa, Nabi Khidir sudah menempuh perjalanan panjang menuju sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Bahrul Zulumat, yakni Lautan Kegelapan. Bayangkan sebuah lautan yang tak ada ujungnya, begitu pekat hingga matahari pun seolah tak mampu menembusnya. Gelombang yang menderu, kabut tebal, dan suasana yang menakutkan. Disitulah, menurut kisah, tersimpan mata air kehidupan. Nabi Khidir dengan izin Allah berhasil masuk ke lautan itu. Ia berjalan dalam kegelapan, menembus kabut, hingga akhirnya menemukan sebuah telaga kecil. Airnya bening, dingin, memantulkan cahaya seperti mutiara. Dikatakan, setiap cipratan air itu membuat tanah gersang menjadi hijau kembali, bahkan hewan yang mati bisa hidup seketika jika tersentuh olehnya. Nabi Khidir pun meminum dari telaga itu. Sejak saat itulah Allah memberinya umur panjang hingga akhir zaman. Ia tidak lagi sama dengan manusia biasa. Ia menjadi hamba yang selalu hadir di zaman apapun, menyaksikan generasi berganti, membawa ilmu yang dalam dan hikmah yang sulit dijangkau manusia. Disinilah terlihat bahwa perjalanan Nabi Khidir ke lautan gelap bukan sekadar ekspedisi fisik, tapi juga perjalanan spiritual. Ia menembus kegelapan dunia hingga akhirnya Allah membukakan rahasia kehidupan abadi kepadanya. Selain kisah perjalanan Nabi Khidir dalam tradisi Islam, ada pula versi lain yang hidup dalam literatur Yahudi, Kristen, dan pengaruh cerita rakyat kuno yang masuk ke dunia Islam melalui Israiliyat. Kisah ini menambahkan nuansa yang lebih epik, seolah sebuah ekspedisi besar yang dipimpin oleh seorang raja dunia, yakni Iskandar Zulkarnain. Konon, Iskandar yang perkasa mendengar kabar tentang adanya sebuah air kehidupan. Sebagai seorang penguasa yang menguasai wilayah luas dari timur hingga barat, ia tak ingin hanya dikenal karena kekuatan militer. Ia ingin mengalahkan takdir terbesar, yakni kematian. Maka ia mengumpulkan pasukan, penasihat, dan para penjelajah terbaik. Di antara rombongan itu, ada seorang hamba Allah yang saleh dan misterius, yakni Khidir. Bersama-sama, mereka menembus gurun pasir, menyeberangi padang luas, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai Bahrul Zulumat atau Lautan Kegelapan. Perjalanan ini digambarkan penuh bahaya, kegelapan yang pekat, udara yang dingin, suara ombak yang menggelegar. Para tentara mulai ketakutan, sebagian menyerah, sebagian tersesat. Namun Khidir terus maju, seolah ada cahaya batin yang menuntunnya. Disinilah kisah mulai bercabang. Dalam beberapa riwayat Israiliyat, disebutkan bahwa Iskandar gagal menemukan air kehidupan. Ia mencari, tapi selalu melewati tempat yang salah. Sedangkan Khidir, yang berpisah dari rombongan, justru berhasil menemukannya. Dikisahkan, Khidir melihat sebuah mata air kecil yang tersembunyi di balik kabut. Airnya sangat jernih, memantulkan cahaya seperti kristal. Khidir pun meminum air itu, bahkan membasuh tubuhnya. Sejak saat itu, ia diberi kehidupan panjang oleh Allah. Sementara Iskandar, meski berkuasa atas dunia, tetap tak bisa melawan takdir kematian. Kisah ini memberi kontras yang dalam. Seorang raja besar dengan ambisi duniawi gagal mendapatkan apa yang ia cari, sementara seorang hamba yang rendah hati justru yang dipilih Allah untuk mendapatkan rahasia kehidupan abadi. Menariknya, dalam literatur Yahudi dan Kristen, ada tokoh-tokoh lain yang juga dikaitkan dengan air kehidupan atau sumber umur panjang. Di antaranya, mitos tentang mata air yang bisa membuat orang kembali muda atau sungai gaib yang mengalir di ujung bumi. Beberapa sejarawan meyakini kisah-kisah ini kemudian bercampur dengan narasi tentang Khidir dalam tradisi Islam. Para ulama tafsir berbeda pandangan tentang kisah ini. Ada yang menerima sebagian ceritanya sebagai penguat, ada juga yang menolaknya karena dianggap berasal dari Israiliyat yang tidak memiliki sanad kuat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kisah ini memberikan warna mistis yang memperkaya imajinasi umat. Apapun versinya, ada satu benang merah yang selalu sama. Nabi Khidir adalah sosok yang dipilih Allah untuk menerima rahasia air kehidupan, sementara manusia-manusia perkasa lainnya gagal. Hal ini seolah menegaskan pesan besar.
Keabadian bukanlah hasil dari kekuasaan atau ambisi, melainkan anugerah dari Allah yang hanya diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hingga hari ini, pertanyaan besar yang terus menghantui para pencari misteri adalah, di manakah sebenarnya telaga keabadian yang diminum Nabi Khidir? Sebagian ulama dan sejarawan menyebut, lokasi itu bukanlah tempat biasa, melainkan wilayah yang sangat sulit dijangkau. Disebut dalam riwayat, Nabi Khidir menembus sebuah kawasan bernama Bahrul Zulumat, lautan kegelapan yang tak pernah dikunjungi manusia biasa. Teori pertama menyebut, telaga itu ada di sekitar wilayah Laut Hitam antara Turki dan Kaukasus. Mengapa? Karena banyak ekspedisi kuno, termasuk kisah Zulkarnain, dikaitkan dengan perjalanan ke wilayah tersebut. Laut yang dalam, gelap, dan dikelilingi gunung memang sesuai dengan gambaran Bahrul Zulumat. Teori kedua, sebagian ulama menyebut telaga itu berada di ujung dunia, di sebuah tempat goib yang tidak bisa dijangkau dengan peta atau perjalanan fisik. Ada yang mengaitkannya dengan daerah misterius di bawah bumi, semacam alam tersembunyi di luar jangkauan manusia. Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang ditakdirkan Allah. Teori ketiga, ada juga yang meyakini bahwa air kehidupan itu bukanlah lokasi geografis, tapi sebuah kondisi spiritual. Artinya, perjalanan Khidir bukanlah ekspedisi fisik semata, melainkan perjalanan ruhani menembus kegelapan hawa nafsu, hingga akhirnya ia sampai pada sumber ilmu dan hikmah Allah yang disebut sebagai air kehidupan. Dalam tafsir simbolis ini, lokasi telaga tidak pernah bisa dipetakan karena ia berada di dalam hati yang tercerahkan. Sejarawan modern pun mencoba menganalisis dengan cara lain. Ada yang menghubungkannya dengan legenda Fountain of Youth yang dicari penjelajah barat, ada pula yang menyamakan dengan kisah-kisah tentang sungai suci di India atau sumber kehidupan di Mesopotamia. Semua itu memperlihatkan bahwa imajinasi tentang sebuah air abadi memang menyebar di berbagai peradaban. Tapi, jika kita kembali ke inti ajaran Islam, satu hal yang pasti, air kehidupan tidak mungkin ditemukan dengan ambisi manusia semata. Zulkarnain yang berkuasa luas pun gagal. Hanya Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang tawaduk dan penuh ketundukan, yang diberi kesempatan. Telaga ini pun tetap menjadi misteri yang abadi. Ada yang yakin ia berada di ujung barat bumi, ada yang percaya ia tersembunyi di alam gaib, dan ada pula yang meyakini bahwa telaga itu sejatinya bukan air, melainkan samudra ilmu yang tak pernah kering. Inilah pertanyaan yang selalu memicu perdebatan panjang. Apakah Nabi Khidir benar-benar hidup abadi hingga hari kiamat? Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa setelah meminum air kehidupan, Allah memberinya umur panjang. Ada hadis-hadis dan kisah dari para ulama yang menyebut bahwa Nabi Khidir masih hadir di bumi meski tidak terlihat. Bahkan, sebagian ulama besar menuturkan pengalaman bertemu dengannya. Konon, Imam Nawawi pernah ditanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Beliau menjawab, ya, dan para wali Allah di berbagai zaman telah bertemu dengannya. Ada pula kisah-kisah sufi yang menyebut Nabi Khidir kerap menampakkan diri untuk menolong orang-orang saleh yang sedang dalam kesulitan. Kadang dalam wujud seorang musafir, kadang sebagai lelaki tua bijak, lalu menghilang begitu saja. Namun tidak semua ulama sepakat. Ulama besar seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menolak anggapan ini. Ia menegaskan, tidak ada dalil sahih dari Al-Quran atau hadis mutawatir yang memastikan Khidir masih hidup. Baginya, anggapan itu lebih dekat kepada riwayat Israiliyat sehingga tidak bisa dijadikan keyakinan pasti. Dalil yang sering dipakai untuk menolak keabadian Khidir adalah firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Ayat ini jelas menegaskan tidak ada manusia yang diberi umur abadi secara jasad. Perbedaan pandangan ini menunjukkan ada dua lapisan dalam kisah Nabi Khidir. Yang pertama, versi literal, bahwa Nabi Khidir memang abadi secara fisik, masih hidup hingga hari kiamat, dan akan meninggal ketika sangkakala ditiup.
Yang kedua, versi simbolis bahwa Nabi Khidir tidak hidup abadi secara jasad, melainkan hidup dalam arti keabadian ilmu, hikmah, dan teladan yang terus diwariskan. Menariknya, kisah Nabi Khidir yang dianggap abadi ini juga beresonasi dengan obsesi manusia modern. Hari ini, ilmuwan berlomba menciptakan teknologi anti-aging, memperpanjang usia dengan obat, bahkan mencari cara agar manusia bisa hidup ratusan tahun. Tapi sejarah Nabi Khidir mengajarkan, keabadian bukan sesuatu yang bisa diraih dengan ambisi atau sains semata, melainkan anugerah dari Allah. Dan disinilah letak keistimewaan Nabi Khidir. Ia bukan hanya sosok misterius yang dikisahkan dalam riwayat, tapi juga lambang bahwa ada dimensi kehidupan manusia yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Apakah benar ia masih hidup? Itu tetap menjadi misteri yang hanya Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Khidir dan telaga keabadian membawa kita pada satu kesadaran bahwa manusia selalu mendambakan hidup yang panjang, bahkan keabadian. Tapi Al-Quran sendiri menyinggung hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Artinya, tak ada satupun di dunia ini yang benar-benar abadi kecuali Allah yang Maha Hidup. Maka, apakah Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini? Itu tetaplah misteri yang hanya Allah yang tahu. Yang jelas, pesan dari kisah ini bukan sekadar soal umur panjang, melainkan tentang bagaimana kita mengisi hidup dengan amal, ilmu, dan kebaikan yang akan terus hidup meski jasad kita telah tiada. Mungkin inilah rahasia keabadian yang sesungguhnya, bukan tubuh yang tak pernah mati, tapi amal jariah yang terus mengalir menerangi jalan setelah kita pergi. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Menurut kalian, apakah Nabi Khidir benar-benar masih hidup hingga kini? Ataukah keabadiannya hanyalah simbol dari ilmu dan hikmah yang tidak pernah mati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi inilah yang akan membuat kita semakin dekat dengan makna sebenarnya dari kisah-kisah besar dalam Islam. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.